Berkat Tante, Ayah akan minta Dokter Altamirano untuk mencabut hukuman Edgar Sito. Sebenarnya semua itu berkat dirimu, sayang. Tapi Tante menceritakan kisah Polikarpia padaku, dan saat aku bicara pada Ayah tentangnya, wajahnya memerah seperti tomat. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan saat Tante pergi. Mungkin Tante akan punya banyak anak, pindah ke rumah yang sangat besar, dan aku tidak akan pernah melihat Tante lagi. Tante tidak akan pernah jauh darimu, sayang. Kita akan bersama sampai hari penghakiman terakhir. Pada hari itu, Tuhan kita akan berkata, yang ini berperilaku baik, yang ini berperilaku sedang, dan yang ini berperilaku buruk. Itu benar. Tapi masih lama sebelum itu terjadi. Sekarang sebaiknya kau tidur karena sudah sangat malam. Selamat malam, sayangku. Selamat malam, Tante tersayang. Aku rasa semua yang dilakukan Edgar Sito hanyalah lelucon. Anak itu terjebak karena kembang api yang menyala. Aku memintamu untuk mempertimbangkan mengampuni putramu dan mengizinkannya pergi pada hari Minggu untuk pertandingan sepak bola yang sangat penting itu. Semalam aku menanyakan hal yang sama pada suamiku dan dia mengatakan bahwa hukumannya masih berlaku. Aku tetap teguh karena aku telah berjanji di depanmu, Tuan Larios. Tapi setelah kau ada di sini, aku akan memaafkan putraku itu. Terima kasih. Aku bisa pergi dengan hati nurani yang tenang. Aku permisi. Silakan. Ayah, Edgar, ayahmu punya kabar untukmu, nak. Kau bisa bermain pada hari Minggu, nak. Untuk saat ini, kau harus fokus menjadi murid yang baik dan juga anak yang teladan. Kau boleh punya pacar hanya ketika kau dewasa. Setelah kau memiliki karir, barulah kau bisa menawarkan kehidupan bahagia kepada calon istrimu nanti, nak. Baru setelah itu kau bisa memikirkan pernikahan. Aku berjanji akan melakukannya, Ayah. Dan aku juga berjanji pada kalian bahwa aku akan semakin mencintai kalian. Ayahku pergi bicara dengan dokter hewan yang menyelamatkan Ciripa agar dia mencabut hukuman Edgar Sito. Suster sangat senang. Walaupun ayahmu sangat pemarah, dia tetap berhati besar. Ayo, pelajaran akan segera dimulai. Butik Impian Wanita, selamat pagi. Halo Ibu, Cassandra, senang sekali mendengar suaramu. aku butuh uang untuk menutupi beberapa pengeluaran. Ibu sudah menyetor uang untuk bulan ini. Tapi itu belum cukup, aku butuh lebih banyak. Baiklah, jangan khawatir, nak. Kalau kau bisa bersabar sampai akhir pekan, ibu akan mengirimnya. Aku akan sangat sibuk belajar di akhir pekan, Ibu. Ada ujian dan aku tidak tahu apa aku bisa bertemu Ibu. Baiklah, ibu akan mengirim Wesel hari ini. Sayang sekali, aku sangat ingin bertemu denganmu. Cassandra, cobalah untuk menyesuaikan diri dengan uang yang aku berikan. Karena penjualan musim ini cukup rendah. Jangan harapkan keajaiban, Ibu. Aku tidak bisa menghemat uang seperti itu. Saat aku pergi dengan teman-temanku, aku harus mengeluarkan uang. Aku tidak bisa kelihatan miskin di depan mereka. Masalah ini tidak akan ada kalau ibu punya suami yang menafkahimu. Halo? Halo? Sekali lagi Cassandra membicarakan soal kondisi ekonomi kami dan kurangnya sosok ayah. Cobalah untuk memahami putrimu, Lorena. Dia sedang melewati usia yang sangat sulit. Terkadang aku berpikir putriku tidak mencintaiku. Dia tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya padaku. Noe, aku sangat senang hari ini karena aku telah melakukan perbuatan baik. Dr. Altamirano sudah menghukum putranya Edgar Sito karena anak itu berani minta tangan Dulce Maria padaku. Tapi aku berhasil meyakinkannya untuk mencabut hukumannya. Apa yang membuatmu berubah pikir? Dulce Maria, dari istrimu yang tercinta itu, dia mengetahui bagaimana hubunganku dengan Polikarpia. Polisi apa? Polikarpia, kekasih yang aku miliki saat aku berumur 10 tahun. Saat aku memberitahu Cecilia bahwa aku akan membela putra dokter hewan itu, jelas aku tidak bilang alasan apa yang digunakan Dulce Maria.
Kau tahu kan kalau dia itu pencemburu. Kau bukan satu-satunya yang menyembunyikan sesuatu. Aku punya sesuatu yang ingin aku akui yang kusembunyikan dari Estefania. Aku diam saja untuk menghindari kecemburuannya. Jangan bilang kalau kau berkencan dengan wanita lain. Tidak, aku tidak berkencan dengan wanita lain, Luciano. Aku tidak mungkin mengkhianati Estefania. Apa yang akan kukatakan padamu adalah masa lalu. Apa kau ingat Lorena? Lorena. Ah ya, pacar yang kau miliki saat kuliah dan tiba-tiba dia menghilang kan? Aku bertemu lagi dengannya di Cancun saat pergi bersama Estefania di peresmian pusat liburan. Estefania bertemu dengannya dan mereka tampaknya saling menyukai. Dia bahkan bertemu dengannya di sini di kota Meksiko dan mengundangnya makan siang di rumah. Jadi kau belum memberitahu Estefania bahwa Lorena pernah berhubungan dengan dirimu? Benar, tapi ada sesuatu yang lebih. Lorena mengatakan dia punya anak. Dan sekarang anak itu berusia 15 tahun. Aku mulai khawatir dan berpikir mungkin gadis muda itu adalah putriku. Tapi Lorena meyakinkanku aku bukan ayahnya. Lalu, kenapa kau masih khawatir? Aku tidak tahu. Tapi hatiku tetap merasa gelisah. Jika Lorena menegaskan kau bukan ayah dari gadis itu pasti benar. Luciano, apakah aku harus mengakui pada Estefania apa yang terjadi antara aku dan Lorena? Untuk apa, Noe? Lebih baik kalau kau tidak membahas masa lalu. Kau mencintai Estefania, dan Lorena sekarang adalah orang asing dalam hidupmu. Jika kau akui kebenaran pada istrimu, kau hanya akan menabur benih keraguan dalam pernikahanmu. Ya, kau benar sekali. Aku akan sembunyikan kebenaran ini. Sudah terlambat untuk mengungkapkan kebenaran itu. Iya, kau benar. Bagi Noe, aku hanyalah kenangan. Hidup dan cintanya hanya milik Estefania. Bonekaku, dia ingin punya adik lagi. Demi Tuhan, jika kita terus mematuhinya, maka kita akan punya 30 atau 40 anak. Aku sangat bahagia dengan Arturito dan Dulce Maria. Anak-anak memberikan kita kebahagiaan, tapi mereka juga merupakan tanggung jawab yang besar. Aku bisa melihat Noe sangat cemburu pada Estefi mencapai usia Dulce Maria. Dan seorang anak muncul untuk melamarnya. Frida, ini karanganmu. Kau melakukan beberapa kesalahan ejaan. Kau mendapat nilai 6. Dulce Maria, ini milikmu. Selamat ya. Cia Kakai! Aku dapat nilai 10. Luvia, kau mendapat nilai 9. Barbara, ini kau mendapat nilai 9,5. Kalian boleh keluar untuk istirahat tapi dengan tertib. Dulce Maria yang nakal itu mendapat nilai lebih baik daripada kita. Aku marah kepada Suster Fortunata. Dia sangat tidak adil. Karanganku lebih baik daripada karangannya. Bukankah menurutmu anak nakal itu pantas mendapat pelajaran baru? Ya, sudah cukup lama sejak terakhir kali kita menjebaknya. Dan akan sangat baik jika suster kepala marah kepadanya. Frida, aku punya ide yang bagus untuk mengerjainya. Apa kau pernah pergi ke gudang? Hanya sampai pintunya. Mereka tidak pernah mengizinkan kita masuk ke sana. Aku pernah membantu Suster Fortunata membawa beberapa kaleng kosong ke sana. Di sana ada berbagai macam barang, bahkan rantai. Apa gunanya rantai itu? Kita akan pergi ke gudang dan kau berpura-pura memasang rantai padaku. Apa yang akan kita dapatkan dari itu? Kau akan pergi dan mengatakan kepada Dulce Maria, yakinkan dia untuk pergi. Bagaimana? Aku suka rencananya. Kapan kita akan melakukannya? Setelah istirahat selesai, kita akan ada kelas musik. Kita bisa keluar dengan mudah. Ayo.
Ayo Alfonsina. Aku kehilangan bolanya. Apakah kalian ingin main bersama kami? Kami tidak suka memainkan permainan yang membosankan. Barbara dan Frida memang dua anak yang konyol. Kau benar, karena permainan ini sangat menyenangkan. Di sini sangat dingin. Di mana rantainya? Aku tidak melihatnya. Lihat, ini dia. Aku akan terlihat meyakinkan di rantai di dinding seperti ini. Kita akan bersenang-senang mempermalukan Dulce Maria. Aku harus memberitahumu sesuatu yang mengerikan. Apa itu? Lebih baik kita keluar agar aku bisa menceritakannya. Kau bilang telah terjadi sesuatu yang mengerikan, Frida. Apa itu? Apa? Hal ini terjadi pada Barbara yang malang. Ya, ayo. Ayo cepat. Ayo, agar kau bisa melihat Barbara di rantai. Lihat dia. Bukankah ini hukuman yang sangat kejam, Dulce Maria? Kasihan Barbara. Selamat datang di sekolah suster kepala umum. Aku sudah menunggumu. Aku sudah berjanji akan mengunjungimu. Sekarang aku datang, Suster Kepala Lucia. Aku sangat senang kau berada di sekolah ini. Aku ingin sekali mengunjungi ruangan kelas. Tapi pertama-tama aku harus bertukar pikiran dulu denganmu di sini. Silakan duduk. Aurora, peringatkan aku sebelum menyentuhku. Kenapa kau menguping di balik pintu, Fortunata? Itu tidak benar. Aku dengar suster kepala umum ada di sini. Dia datang untuk memeriksa sekolah. Mereka bilang dia punya temperamen yang sangat buruk. Kalau begitu, kita ke ruang musik bersama anak-anak. Kalau dia menemukan kita di sini, aku bahkan tidak bisa membayangkan. Aku mempercayakan anak-anak kepada suster pianis. Aku lebih suka tetap di sini. Tidak bisa. Kau yang bertanggung jawab atas semua para siswi. Ayo. Aku tidak mau. Sekali lagi. Dulce Maria yang tidak punya akal jatuh ke dalam perangkap. Paman Pascual, apa salah kalau aku menemui suster kepala dan bertanya kenapa dia menghukum teman sekelasku? Tidak. Mengkhawatirkan teman sekelas itu sangat baik. Dan suster kepala, dia sangat murah hati. Dia akan melihat bahwa dirimu juga murah hati dan baik seperti dia. Jadi sebaiknya aku bicara dengannya? Oh, jika itu membuatmu bahagia, lakukan saja sekarang. Oh. Berkat kebiasaan baik yang aku terapkan di sekolah, aku telah berhasil menciptakan siswi-siswi yang tenang tanpa perlu bersikap terlalu keras kepada mereka. Itu juga filosofiku. Anak-anak saat ini sangat peka dan mereka harus dipimpin dengan lemah lembut. Iya, semua anak sangat manis kepadaku dan aku juga begitu kepada mereka. Aku ingin bicara dengan suster kepala. Dulce Maria, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu? Tolong kembali ke kelasmu sekarang juga. Suster tidak akan mengurusmu sekarang. Kita bisa berhenti sejenak agar kau bisa menjaga anak ini dulu. Mungkin apa yang dia ingin sampaikan itu sangat penting. Baiklah, nak, mendekatlah. Kenapa suster kepala memberi Barbara hukuman yang begitu kejam? Hukuman apa yang kau bicarakan, Dulce Maria? Hukuman yang suster kepala berikan pada Barbara yang malang. Dia dikurung di gudang. Di mana kau bilang murid yang dihukum itu? Suster kepala umum, ini semua tidak benar. Abaikan ocehan anak ini. Aku tidak pernah mengirim murid-muridku ke gudang. Tentu saja suster tahu. Aku baru saja melihatnya. Setiap omong kosong yang kau ucapkan lebih buruk dari yang sebelumnya. Anak ini kelihatannya berkata jujur dan cukup tertekan karena apa yang terjadi. Dulce Maria, kau harus mengakui bahwa kau datang untuk mengganggu kami dengan fantasimu. Ini
fantasi. Aku baru saja melihatnya. Oh ya Tuhan, anak ini berani berbohong di depanku. Ini bukan kebohongan. Barbara ada di gudang karena suster kepala memberinya hukuman. Suster kepala umum, percayalah, aku berjanji kepadamu. Tidak, aku mempercayaimu. Tapi aku juga berpikir anak ini pantas mendapatkan kesempatan. Tapi kesempatan apa? Untuk membuktikan bahwa ada seorang siswi yang dirantai di gudang. Aku tidak akan pernah mampu melakukan kekejaman seperti itu, suster. Tolong bawa aku ke gudang itu sekarang. Kewajibanku adalah untuk menyelidiki. Ayo, temani aku. Baiklah, suster. Seperti yang kau inginkan. Ikutlah denganku. Silakan. Al don don de la dina dina dina. Ay, qué ruido se oye en Francia. Ay, que reteplé, ay, que rechulé. Al don don que salga usted. Tunggu sebentar. Ada apa denganmu, Aurora? Kenapa kau mengganggu kelas? Dulce Maria, Barbara, dan Frida tidak di sini. Barbara tidak masuk kelas musik super. Frida tadi pergi keluar kelas. Dulce Maria juga. Di mana anak-anak itu? Kau bisa melihatnya sendiri, suster. Tidak ada siapapun di sini. Tapi tadi Barbara ada di sana. Lihat rantainya. Oh ya, suster juga melihatnya. Itu hanya rantai. Iya, rantai tua seperti semua yang ada di sini. Tapi tadi Barbara menangis. Dia menyuruhku untuk bicara dengan suster kepala. Aku rasa tugasku adalah menyelesaikan penyelidikan ini. Anak ini bilang ada seorang siswi yang dirantai di sini. Baiklah, kita akan menginterogasi siswi itu sekarang. Aku bukan satu-satunya yang melihat Barbara dirantai. Ada siswi yang lain. Demi Tuhan, Dulce Maria, siapa siswi lain itu? Frida. Akan lebih baik jika kita mempertemukan ketiga anak itu. Mari kita kembali ke kantor kepala sekolah. Oh, iya. Ada apa, Dulce Maria? Suster kepala, aku rasa saat ini kita berdua sedang dalam masalah besar. Apa suster bisa bertanya kalian pergi kemana sehingga tidak menghadiri pelajaran musik? Kami pergi ke kamar mandi, suster. Iya, ke kamar mandi. Apa Dulce Maria bersama kalian? Ya tidak, kami sama sekali tidak melihatnya. Kalian bertingkah agak aneh. Fortunata, suster kepala ingin kau segera pergi ke kantor kepala sekolah bersama murid Barbara Guerra dan Frida Iturbe. Ke kantor suster kepala. Kalian pasti telah melakukan sesuatu. Suster kepala sedang bersama suster kepala Asuncion de Jesus yang datang untuk memeriksa sekolah. Suster kepala umum. Ya, ayo cepat. Ada apa yang terjadi ya? Tenang, harap tenang. Kita akan lanjutkan pelajaran. Semoga saja masalah gudang ini bisa segera diselesaikan. Tentu saja, suster kepala umum, tentu saja. Masuk. Maaf suster kepala, kau memintaku untuk membawa siswi Iturbe dan Guerra. Dan aku membawa mereka seperti yang kau inginkan. Karena kau sudah tahu bahwa aku siap untuk melaksanakan. Suster, jangan bertele-tele. Ini bukan saat yang tepat. Minta para siswi itu masuk dan pergilah. Kau memintaku untuk pergi? Aku tidak meminta, aku memerintah. Tidak diragukan lagi, telah terjadi sesuatu kepada para siswi itu. Dan karena aku mengenal mereka semua seperti telapak tanganku, aku pikir kehadiranku ini... Aku tidak tertarik dengan kehadiranmu, suster. Aku ingin kau keluar dari kantorku. Aku mohon maaf, suster kepala umum, tapi situasi ini membuat aku tegang sekali. Ya, aku bisa memahaminya. Jadi suster Fortunata, suruh anak-anak itu masuk dan kau bisa pergi sekarang juga. Sungguh sia-sia padahal aku bisa membantu. Permisi suster kepala. Barbara, apa kau lepas dari rantai itu? Murid Guerra, temanmu yang hadir di sini, dia mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Tapi aku ingin bertanya langsung kepada kalian. Menurutnya, kau telah dirantai di gudang. Apakah itu benar?
Dan kau murid Iturbe juga menyaksikan kejadian itu. Katakan itu benar, Barbara. Aku melihatmu dirantai. Anak-anak, kami tidak butuh air mata. Kami butuh penjelasan. Apakah yang dikatakan siswi Larius itu benar? Barbara, jawablah. Apa kau dikurung di gudang karena suatu kesalahan? Si kecil bilang dia berencana untuk bicara dengan suster kepala tentang seorang murid yang telah dihukum. Aku rasa Barbara dan Frida kembali mengerjai Dulce Maria. Ya ampun, ini pasti akan menimbulkan masalah besar karena suster kepala umum sedang berkunjung. Gawat, ini juga bisa mempengaruhi suster kepala kita. Pasqua, mereka mengirimku ke Campeche walau aku tidak sakit. Iya. Mereka mungkin akan mengirim suster kepala Lucia ke Alaska ke sekolah penguin. Astaga, lalu kemana mereka akan mengirim Dulce Maria? Aku mengharapkan jawaban darimu, siswi Guerra. Apa kau dirantai di gudang ataukah tidak? Ayo jawab. Tidak. Tentu saja kau dirantai, aku melihatnya. Barbara ingin mengerjai Dulce Maria. Itu tidak benar, Frida. Itu idemu. Bisakah kalian tidak berteriak? Lelucon macam apa yang kalian rencanakan? Barbara ingin Dulce Maria melihatnya dirantai di dalam gudang agar dia bisa datang dan menegur suster